فينبئ warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka al-hadisnya. Kitabul Wudu nomor babnya 5, nomor bab 5, nomor hadis 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut takhfifi, babnya meringankan fil wudu'i, di dalam wudu. Wudu dengan praktek satu-satu. Haddatsana Ali ibnu Abdullah qala hadatsana Sufyan an Amr qala, berkata siapa Amr, akhbaroni, mengkhabari kepadaku siapa Quraib, an ibni Abbas anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, nama tidur siapa Nabi, hatta sehingga nafakho ngorok siapa Nabi, summa kemudian sholat siapa Nabi, warubama dan kadang-kadang kola berkata siapa ibni Abbas, lafadznya ittoja'a, tidur miring siapa Nabi, hatta sehingga nafakho ngorok siapa Nabi, suma kemudian koma berdiri siapa Nabi, fasola maka sholat siapa Nabi. Jadi Ibni Abbas menyampaikan bahwa Nabi tidur sampai Nabi ngorok tidurnya, kemudian Nabi langsung mengerjakan sholat. Kadang-kadang Ibni Abbas menyampaikannya dengan lafadz Nabi tidur miring sampai ngorok, kemudian Nabi berdiri untuk sholat. Nabi berdiri langsung mengerjakan sholat. Semua kemudian haddatsana bercerita kepadaku Ali, bihi dengan hadis siapa Sufyanun Sufyan, marotan satu kali, ba'da marotin setelah satu kali, an Amr an Quraib an ibni Abbas. Jadi hadis yang disampaikan oleh Sufyan kepada Ali itu adalah hadis yang berulang-ulang disampaikannya dari Amr, dari Quraib, dari Ibni Abbas. Jadi berulang-ulang menyampaikan hadis yang sama. Qala berkata siapa Ibni Abbas, bitu bermalam aku, inda kholati di sisi bibiku, rupane Maimunah, lailatan pada
suatu malam. Ini Ibni Abbas masih dalam keadaan kecil waktu itu. Jadi Ibni Abbas berkata, suatu malam aku bermalam di rumah bibiku yang bernama Maimunah. Faqama, maka berdiri siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam minal laili, dari waktu malam. Pada waktu malam itu Ibni Abbas melihat Nabi berdiri, maksudnya sholat malam. Falam makana, maka ketika ada fi ba'dil lail, dari sebagian malam, qoma, berdiri siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Fatawaddo'a, maka wudu siapa Nabi. Min syanin mu'allakin, dari wadah yang digantungkan. Dari wadah yang digantungkan. Wudu'an, dengan wudu, khofifan, yang ringan. Khofifan, yang ringan. Jadi sebagian malam Nabi berdiri wudu dari wadah air wudu yang digantungkan, ya, biasanya gerebo, wadah air yang digantungkan. Nabi wudunya dengan wudu yang ringan, maksudnya wudu yang praktek menggunakan satu-satu. Yukhaffifuhu, menganggap ringan, hu, pada wudu, sopo amrun amr, wa yuqalliluhu, dan menganggap sedikit siapa amr, hu, pada wudu. Jadi ini maksudnya amr ketika memberikan contoh, atau menyontohkan dengan wudu satu-satu, satu kali tangan basuh, satu kali tangan kiri dibasuh. Itu. Waqala, dan bersabda, waqoma, dan berdiri siapa Nabi, yusolli, sholat siapa Nabi. Fatawaddatu, maka wudu aku Ibni Abbas, nahwan, kira-kira, mimma, dari apa-apa, tawaddo'a, yang wudu siapa Nabi. Tawaddo'a, yang wudu siapa Nabi. Suma, kemudian jitu, datang aku, fakumtu, maka berdiri aku Ibni Abbas, ayyasarihi, dari arah kirinya Nabi. Warubama, dan kadang-kadang, qala, berkata siapa Sufyan, lafat an shimalihi, dari kirinya Nabi. Kadang-kadang lafatnya yasarihi atau shimalihi. Fahawalani, maka memindah siapa Nabi ini padaku. Faja'alani, maka menjadikan siapa Nabi ini padaku Ibni Abbas, an yaminihi, dari kanannya Nabi. Suma, kemudian sholat siapa Nabi,
ma pada apa-apa sya'a yang menghendaki siapa Allah. Maksudnya Nabi mengerjakan sholatnya dengan sholat yang panjang, itu namanya sholat masya Allah. Nabi mengerjakan sholatnya dengan sholat yang panjang, yang lama bacaannya gitu. Dan Nabi berdiri untuk mengerjakan sholat. Lalu aku Ibni Abbas wudhu ya, semisal sesuatu yang Nabi wudhu. Maksudnya Ibni Abbas mempraktekkan wudhu seperti wudhunya Nabi, yaitu wudhu yang ringan ya, dengan praktek satu kali. Kemudian aku Ibni Abbas berdiri di sebelah kirinya Nabi. Nah, di sebelah kirinya Nabi. Lalu Nabi memindahkanku dan Nabi menjadikanku berada di sebelah kanannya Nabi. Kemudian Nabi sholat dengan sholat yang panjang, sholat yang lama. Jadi Ibni Abbas pada waktu itu dia sholat berada di sebelah kirinya Nabi, kemudian oleh Nabi dipindah. Kalau dalam hadis lain itu menggunakan tangan kanan menjewer ya telinganya Ibni Abbas, kemudian dipindah ke sebelah kiri. Jadi tangannya itu ke belakang ya, jewer, kemudian narik ya, pindah ke sebelah kanannya Nabi. Yang tadinya berada di sebelah kirinya Nabi dipindah di sebelah kanannya Nabi. Kemudian Nabi mengerjakan sholat dengan sholat yang panjang. Suma kemudian itoja'a tidur siapa Nabi. Fanama maka tidur siapa Nabi hatta sehingga nafakho ngorok siapa Nabi. Setelah selesai sholat Nabi tidur kembali. Suma kemudian atahu datang kepada Nabi siapa al-munadin, orang yang adzan, muadzin. Fa'adanahu memberitahu siapa muadzin pada Nabi bisolati pada waktu sholat subuh. Nah, ini juga termasuk sebagai tugasnya muadzin. Selain dia adzan juga tugasnya nerobosi imamnya. Ya seperti dia di sini. Nabi tidur sampai ngorok ya, kemudian Nabi didatangi muadzin memberitahu kepada Nabi waktunya sholat subuh. Faqoma maka berdiri siapa muadzin ma'ahu bersama Nabi ila sholati pada sholat. Fasolah maka sholat siapa Nabi walam yatawaddo dan tidak wudhu siapa Nabi, dan tidak wudhu siapa Nabi. Ya, ini memang menjadi keistimewaannya Nabi ya. Nabi kalau tidur terus kalau mau sholat nah itu tidak wudhu lagi. Kenapa? Karena kalau Nabi tidur itu hanya matanya merem tapi hatinya masih terjaga ya, hatinya masih terjaga, masih melek ya. Sehingga ketika waktunya sholat ya Nabi langsung sholat itu. Ya beda dengan kita ya. Kalau kita waktunya tidur, matanya tidur, hatinya ngorok hatinya pules ya. Maka ketika kita bangun mau sholat ya harus wudhu ya,
harus wudu. Kalau Nabi ya memang menjadi keistimewaannya beliau, sehingga ketika bangun dari tidur ya beliau langsung mengerjakan sholat. Jadi dari hadis ini banyak ya beberapa hikmah yang kita dapatkan. Salah satunya yaitu sholat malam itu boleh berjamaah. Ya, contohnya Nabi sholat ya bersama Ibni Abbas. Ya kalau sekarang ya sholat raweh ya, itu boleh ya dikerjakan untuk secara berjamaah. Kulna berkata akunya Sufyan, li Amr pada Amr, inan nasa sesungguhnya manusia, yakuluna berkata mereka, inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku tanamun tidur siapa Nabi, ainuhu matanya Nabi, tanamu tidur opo ainuhu matanya Nabi, wala yanamu dan tidak tidur opo kolbuhu hatinya Nabi. Jadi adanya Nabi ketika tidur sampai ngorok, kemudian datang waktunya sholat beliau langsung sholat, tidak wudu, karena Nabi itu kalau tidur matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Hatinya tidak tidur, matanya yang merem tapi hatinya tidak merem. Qala berkata siapa Amrun Amr, sami itu mendengar aku Ubaid pada Ubaid ibnu Umairin, yaqulu berkata siapa Ubaid, Ra'yal Anbiya adapun impiannya Nabi atau mimpinya Nabi iku wahyun wahyu. Jadi apa yang menjadi mimpinya Nabi itu merupakan wahyu, merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Suma kemudian qara'a membaca siapa Ubaid, inni aro fil manami anni adbahuka. Ini sesungguhnya aku Nabi Ibrahim aro bermimpi aku fil manami di dalam tidurku, anni sesungguhnya aku iku adbahuka menyembelih aku padamu Nabi Ismail. Surat As-Saffat ayat 102. Kemudian Ubaid bin Umair dia membaca surat Saffat ayat 2 bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim bermimpi di dalam tidurnya, yaitu menyembelih pada anaknya yang bernama Nabi Ismail. Karena anaknya juga paham bahwa itu merupakan wahyu dari Allah kepada bapaknya, akhirnya ya anaknya mengimani, ya nggak apa-apa kalau memang itu sudah menjadi perintah Allah bahwa aku harus disembelih, ya silahkan engkau menyembelih kepadaku. Akhirnya ketika mau disembelih, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing, maka menjadilah sunnah, yaitu menyembelih hewan kurban. Nah, itu. Jadi apa yang menjadi impian Nabi, menjadi impiannya para nabi, itu merupakan wahyu dari Allah.
Babu isbagil wudu'i, bab menyempurnakan al wudu'i pada wudu. Bab menyempurnakan wudu. Wudu itu ya harus disempurnakan. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Umar, isbagul wudu, menyempurnakan wudu, iku al-inqa, membersihkan. Al-inqa, membersihkan. Menurut Ibnu Umar, menyempurnakan wudu itu berarti membersihkan anggota-anggota wudu. Menyempurnakan wudu itu berarti membersihkan anggota-anggota wudu. Maksudnya ketika wudu itu tidak hanya disiram saja, disiram tangan, kaki, tapi juga supaya dibersihkan dengan cara menggosok, ya. Jadi kalau cuci tangan itu tidak hanya cuma cuci tangan begini saja, tapi ya betul-betul dibersihkan, ya. Ketika wudhu, ya, dibersihkan jari-jarinya. Ini namanya menyempurnakan wudhu, nah, namanya isbagul wudhu, ya, menyempurnakan wudhu. Kalau cuman kena air saja, ya, kena air saja, tidak dibasuh, tidak digosok, ya berarti kurang sempurna wudhunya. Berarti wudhunya kurang sempurna. Ya, maka dengan kita kaji bab wudhu ini, agar jamaah ya lebih sempurna lagi wudhunya, sehingga dengan wudhu yang sempurna maka sholat pun akan diterima, ya, sholat pun akan diterima. Kalau wudhunya baik, wudhunya sempurna, pasti sholatnya juga baik, ya, pasti sholatnya baik, sholatnya sempurna. Tapi kalau wudhunya itu tidak baik, wudhunya tidak sempurna, asal-asalan, ya sholatnya tidak akan diterima. Karena yang menentukan, ya, penerimaan sholatnya itu ya dari wudhu, ya. Maka supaya betul-betul disempurnakan wudhunya, sehingga ibadah kita, sholat kita bisa diterima oleh Allah. Hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Musa ibnu Uqbah an Quraib, rupane maula ibni Abbas, bekas budaknya ibni Abbas, an Usamah ibni Zaid, anahu, sesungguhnya Quraib sami'ahu, mendengar siapa Quraib hu pada Usamah, yaqulu, berkata siapa Usamah, dafa'a, kembali siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah, dari Arafah, hatta, sehingga idza kana, ketika ada siapa Nabi bisya'bin, di persimpangan jalan. Nah, ini ketika kembali ke Musdalifah, nazala, maka turun siapa Nabi, fabala, maka kencing siapa Nabi. Jadi pada waktu Nabi kembali ke Musdalifah dari Arafah, ketika Nabi berada di persimpangan jalan, Nabi turun untuk kencing. Nabi turun untuk kencing. Suma, kemudian tawaddoa, berwudu siapa Nabi, tapi walam yusbi, dan tidak menyempurnakan siapa Nabi al-wudu'a, pada wudu. Setelah selesai buang air, kemudian Nabi wudu,
tapi wudunya tidak sempurna ya. Tapi tidak sempurna. Jadi walam yusbi wudu ini ada dua pengertian. Yang pertama, Nabi wudunya hanya satu kali setelah di Musdalifah itu oleh Nabi disempurnakan 3 kali. Jadi Nabi wudu lagi ketika berada di Musdalifah. Ketika di persimpangan jalan, Nabi wudunya hanya sekali. Ketika sudah sampai di Musdalifah, Nabi wudu kembali dengan praktek 3 kali. Kemudian yang kedua, Nabi wudu namun kakinya belum dibasuh. Jadi Nabi wudu pakai praktek 3 kali tapi belum membasuh kaki. Setelah berada di Musdalifah, Nabi wudu lagi dan kakinya dibasuh. Itu namanya yusbigul wudu ya. Nabi belum menyempurnakan wudu. Fakultu, maka berkata aku, Usama, as-sholatu, adakah sholat engkau? Adakah sholat engkau? Ya Rasulullah, wahai Nabi, apakah engkau mau mengerjakan sholat? Apakah mau sholat di sini? Qala, bersabda siapa Nabi, as-sholatu, adapun sholat, maka di depanmu. Lalu Nabi menjawab, sholatnya di depan saja. Sholatnya di depan saja, nggak usah di sini. Farokiba, maka naik siapa Nabi. Falamma ja'a, maka ketika datang siapa Nabi al-Musdalifah, pada Musdalifah, nazala, turun siapa Nabi. Nazala, turun siapa Nabi. Fatawaddo'a, maka wudu siapa Nabi. Fa'asbago, maka menyempurnakan siapa Nabi al-wudu'a, pada wudu, yaitu prakteknya 3 kali atau menyempurnakan wudu dengan membasuh kakinya. Yang tadinya Nabi ketika berada di persimpangan jalan belum membasuh kaki, ketika sampai di Musdalifah Nabi menyempurnakan wudu, yaitu wudu lagi sampai membasuh kedua kakinya. Suma, kemudian ukimat, dikomati opo as-sholatu, sholat. Fasolah, maka sholat siapa Nabi al-maghriba, pada sholat maghrib. Kemudian qomat, dikumandangkan, lalu Nabi mengerjakan sholat maghrib. Suma, kemudian anakho, memarkir, kullu insanin, setiap manusia, ba'irohu, pada untanya kulun, fi manzilihi, di dalam tempatnya kulun. Jadi mengistirahatkan kendaraannya, sholat maghrib ya, kemudian kendaraannya diistirahatkan, diberi makan, diberi minum gitu. Semua kemudian ukimat, dikomati opo al-isya'u, sholat isya. Fasolah, maka sholat siapa Nabi, maksudnya sholat qashar,
Walam yusolli, dan tidak sholat siapa Nabi sholat sunnah bainahuma, di antara keduanya, sholat maghrib dan isya. Ya, jadi kendaraannya diistirahatkan, ya, diberi makan, diberi minum, kemudian mengerjakan sholat maghrib qashar dengan sholat isya. Nah, di antara sholat maghrib dan sholat isya itu tidak dikerjakan sholat sunnah. Nabi tidak mengerjakan sholat sunnah. Jadi memang dari sini, ya, ketika kita sholat qashar itu ya memang harus dikomati, ya, sholat, contohnya sholat maghrib selesai kemudian sholat qashar isya, ya qomat, ya, memang sunnahnya begitu, ya, sunnahnya begitu di dalam mengerjakan sholat qashar. Babu ghuslil wajhi, bab membasuh wajah bil yadaini, dengan kedua tangan, min ghurfati wahidin, dengan caukan yang satu. Bab membasuh wajah dengan kedua tangan dari satu caukan, dari satu caukan. Hadatsana Muhammad ibnu Abdurrahim qala akhbarana Abu Salamah al-Khuzai, rupane Mansur ibnu Salamah. Qala, berkata siapa Mansur, akhbarana ibnu Bilal, yakni Sulaiman, Bilal Sulaiman, an Zaid ibni Aslam, an Atta ibni Yasar, an ibni Abbas, anahu, sesungguhnya ibni Abbas, tawaddoa, berwudu dia, tawaddoa, berwudu dia, faghsala, maka membasuh dia, wajahahu, pada wajahnya, akhoda, mengambil dia, ghurfatan, satu caukan, mimmain, dari air, famat madha, maka berkumur-kumur dia, biha, dengan satu caukan, wastan syako, dan menghirup air ke hidung dia, menghirup air ke hidung dia. Suma, kemudian akhota, mengambil siapa ibni Abbas, ghurfatan, satu caukan, mimmain, dari air, faja'ala, maka berbuat siapa ibni Abbas, biha, dengan satu caukan, hakada, seperti ini, yaitu adhofaha, mengalirkan dia, ha, pada satu caukan, ila yadihi, pada tangannya, ukhra, yang lain, faghsala, maka membasuh dia, bihima, dengan kedua tangan, wajahahu, pada wajahnya, wajahahu, pada wajahnya. Jadi ibni Abbas wudu, dia membasuh wajahnya, prakteknya dia dengan mengambil satu caukan dari air, digunakan untuk berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung. Kemudian dia mengambil satu caukan dari air, berbuat, ya, untuk membasuh
pada kedua tangannya yang lain, pada tangannya yang lain, kemudian dia membasuh wajahnya dengan kedua tangannya, ya seperti biasa kita praktekkan di dalam kita berwudu. Suma kemudian akhoda mengambil siapa Ibni Abbas gurfatan pada satu cauan mimma'in dari air, fagosala maka membasuh siapa Ibni Abbas biha dengan satu caukan, yadahu pada tangannya al-yumna yang kanan. Semua kemudian akhoda mengambil siapa Ibni Abbas gurfatan satu cauan mimma'in dari air, fagosala maka membasuh siapa Ibni Abbas biha dengan satu caukan, yadahu pada tangannya Ibni Abbas, pada tangannya Ibni Abbas al-yusro yang kiri. Kemudian ya, setelah Ibni Abbas itu berkumur-kumur ya, sambil menghirup air, kemudian membasuh wajahnya. Setelah itu Ibni Abbas mengambil satu cauan air untuk membasuh tangan kanannya, ambil dibasuh tangannya, dan juga mengambil satu cauan untuk membasuh tangan kirinya, diambil dibasuh tangannya sampai jari-jarinya. Semua kemudian masaha mengusap siapa Ibni Abbas roksahu pada kepalanya, roksahu pada kepalanya. Semua kemudian akhoda mengambil siapa Ibni Abbas gorfatan satu cauan mimma'in dari air, mimma'in dari air, farrosa maka mengusap dia ala rijlihi atas kakinya al-yumna yang kanan. Kemudian diusap, dibasuh kaki kanannya, hatta sehingga gosalaha membasuh siapa Ibni Abbas ha pada kaki kanan. Semua kemudian akhoda mengambil siapa Ibni Abbas gorfatan satu cauan, gorfatan satu cauan ukhra yang lain, fagosala maka membasuh siapa Ibni Abbas biha dengan satu cauan rijlahu pada kakinya Ibni Abbas, yakni mengendaki siapa atau Ibni Yasar al-yusro yang kiri, maksudnya membasuh kaki kiri. Semua kemudian kala berkata siapa Ibni Abbas hakada seperti ini, ro'aitu melihat aku
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatawaddau berwudu siapa? Nabi. Yatawaddau berwudu siapa? Nabi. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan, seperti inilah yang aku lihat ketika Nabi berwudu. Jadi Nabi wudunya yaitu cuci tangan dulu, kemudian berkumur-kumur sambil menghirup air ke hidung, setelah itu cuci muka, setelah itu membasuh tangan kanan ya, sampai jari-jarinya dibersihkan. Setelah itu tangan kiri, kemudian mengusap kepala ya, mengusap kepala itu ya kalau di kita ya cukup memasukkan tangan kita atau cukup tangan kita itu dibasuhi dengan air, kemudian diusap dari depan ke belakang sampai tengkuk, balikin lagi sampai depan, kemudian kedua telinganya itu. Jadi nggak perlu disiram kepalanya, cukup dibasuh saja. Baru kemudian setelah itu ya membasuh kedua kaki ya, kaki kanan dan kaki kiri. Itulah praktek wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Babu tasmiyati, babnya membaca bismillah. Babnya membaca bismillah ala kulli halin, atas setiap keadaan, wa indal wikoi, dan ketika akan menjima, Bab membaca bismillah di dalam setiap keadaan ya, setiap mau melakukan sesuatu hal maka supaya membaca bismillah ya, termasuk ketika akan menjima istrinya juga membaca bismillah. Kan ada doanya itu, doa amal soleh kata mbak-mbak yang lagi tes calon mubalighot ya. Jadi ada kisah ya, pada waktu itu ada seorang siswi ya, sedang tes ke diri untuk jadi mubalighot. Nah waktu itu ada seorang guru yang lewat ya, dia mau beramal soleh, yaitu nyapu halaman. Mau amal soleh, nyapu halaman, dia membaca doa Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton. Nah, kemudian ditanya sama Pak Guru, Mbak tadi baca apa itu? Oh itu doa amal soleh Pak, coba diulangi ya, itu doa amal soleh ya. Jadi tetap ya, sesuai dengan babnya bahwa dalam keadaan apapun ya, awalilah dengan baca bismillah. Bahkan dalam hadis lain itu dijelaskan kullu syai'in la yubda'u bi bismillah wal abthar. Qalu wa ma abtharu ya Rasulullah? Qala al absaru mansukhatul barokah. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan bismillah ya, tidak diawali dengan baca bismillah maka abesar. Lalu para sahabat bertanya, apa itu abesar Nabi? Nabi menjawab, abesar adalah sesuatu yang dapat menghilangkan barokah, memutus kebarokahan ya, maka supaya baca bismillah. Mau makan baca bismillah, mau berangkat kerja baca bismillah, keluar rumah baca bismillah.
Nah, itu tujuannya apa yang kita lakukan agar tetap mendapatkan kebarokahan, termasuk dalam urusan menjima, tetap baca bismillah. Hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Jarir an Mansur an Salim ibni Abi Ja'di an Quraib an ibni Abbas. Yubawigu menyampaikan hadis siapa Ibni Abbas an Nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ini adalah hadis marfu. Ibni Abbas memarfukan hadis kepada Nabi. Qala bersabda Nabi, lau anna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, idza ata, ketika datang siapa ahad, ahlahu, pada istrinya, qala, maka supaya berdoa siapa ahad. Ketika salah satu kalian hendak mendatangi istri, maksudnya menjima istrinya, maka dia supaya membaca doa, mendoakan terlebih dahulu, yaitu bismillah, dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, jannibna, semoga menjauhkan engkau na pada kami, asyaitana, pada syaitan, wajannibi, dan semoga menjauhkan engkau, asyaitana, pada syaitan, ma, pada apa-apa, maksudnya anak, rozaqo, tanah yang telah memberi rizki engkau pada kami. Doanya sampai di situ. Wajannibis syaitana ma rozaqo tanah, titik. Ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah, semoga engkau menjauhkan kami dari syaitan, dan semoga engkau menjauhkan syaitan dari anak yang telah engkau berikan rizki pada kami. Jadi beramal soleh, berhubungan suami istri, ya, diberi rezeki, yaitu hamil, ya. Maka ketika hamil sampai melahirkan, dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan. Nah, praktek doa ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa suami yang membaca doa ini, ya, suaminya membaca doa, sedangkan istrinya membaca amin, mengamini amin, amin, ya. Tetap di dalam membaca doa ini diawali dengan membaca sholawat, ya. Bacanya sholawat, baru doa ini, kemudian ditutup dengan doanya, istrinya mengamini. Jangan sampai istrinya tidak mau mengamini, ya. Jadi kalau mau berhubungan, ya, supaya apa, ya, berdoa terlebih dahulu agar setan itu tidak ikut andil di dalam proses, ya, pembuatan dalam proses menjima. Karena kalau tidak berdoa, ya, bisa kemungkinan setan itu ikut andil, ya, di dalam menjimaknya suami istri. Maka supaya membaca bismillah. Makanya kalau dalam hadis lain itu ketika kita baca bismillah, ya, setan itu tidak bisa melihat kita. Kita masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi baca bismillah. Maka jin-jin, setan-setan yang ada di kamar mandi untuk ngintip kemaluan kita, rahasia kita, itu oleh Allah ditutup ketika sebelum masuk kamar mandi itu baca bismillah. Itu makanya sesuai bab ala kuli hal, baca bismillah dalam setiap keadaan apapun, itu supaya membaca bismillah. Fakudiyah, maka dihukumi atau dikodar bainahuma, antara keduanya, sopo waladun, anak, lam yadurruhu, maka tidak membahayakan siapa setan, hu, pada
anak. Kalau ternyata di dalam hal menjima suami istri tersebut dikodar punya anak, ya, maka setan itu tidak akan bisa membahayakan pada anak tersebut, tidak bisa mengganggu terhadap janin tersebut. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.